Halo sobat semuanya, bertemu kembali bersama gue di Startone TV. Oke, kali ini gue akan melanjutkan alur cerita film drama Cina yang berjudul The Big Boss. Buat kalian yang belum menonton episode sebelumnya, tinggal klik saja link yang ada di deskripsi atau pencet saja di pojok kanan atas. Oke, tanpa lama-lama kita langsung saja ke alur ceritanya. Yemuxi tampak tersipu saat semua orang terlihat begitu mengaguminya. Mereka terus mengeluh-ngeluhkan nama Yemuxi, si ketua kelas 10 yang sangat cantik. Saat di rumah pun banyak orang yang sudah berkumpul dan berteriak memanggil namanya. Namun sayang, itu hanyalah sebuah mimpi. Dia terbangun karena kakaknya membangunkannya. Pada siang harinya di kelas nomor 10, semua siswa memperhatikan jam dinding. Mereka menantikan jam istirahat dan tak lama kemudian bel pun berbunyi. Semua berlari keluar kelas bagaikan pelari yang sedang berkompetisi. Mereka berlari ke sebuah kantin untuk mendapatkan steak ayam terbaik di sekolah itu. Terlihat Yemuxi dan Sanki memimpin di depan, namun tiba-tiba seorang murid laki-laki berlari mendahuluinya. Setibanya di kantin, Yemuxi terlihat sangat sedih. Saat melihat ibu kantin memasang tanda sudah habis, dia pun melihat si anak laki-laki itu memborongnya. Saat kembali ke kelas, Yemuxi terlihat sangat sedih karena tidak bisa memakan steak ayam itu. Kemudian Yemuxi pun pergi keluar dan menghampiri laki-laki yang memborong steak ayam tadi. Laki-laki itu bernama Cheng Lin. Yemuxi terus memarahi si pria itu sampai Yemuxi merasa sudah puas, dia pun langsung pergi meninggalkan Cheng Lin. Tepat di dalam kelas nomor 10, ada seorang siswa yang memanggil Xinyi yang sedang berjalan. Siswa itu menyuruh Xinyi masuk dan memperkenalkan dirinya. Siswa itu bernama Shen Wei. Dia adalah seorang peramal horoskop dan interpretasi mimpi. Xinyi tidak percaya, kemudian Shen Wei pun mulai membuktikannya dengan meramalkan Xinyi. Pada saat masuk ke dunia ramalan, Shen Wei mengatakan bahwa cinta sejati Xinyi akan segera datang dengan cara yang sangat tidak masuk akal. Xinyi tetap tidak percaya, namun tiba-tiba dia melihat Liudani datang menghampirinya. Xinyi pun terkejut saat ditabrak oleh orang yang bersama Liudani. Dia hampir terjatuh, tetapi Liudani dengan cepat menahannya dan Liudani pun langsung pergi. Di sini Xinyi merasa aneh dan hanya terdiam sambil memegang lengannya yang tadi disentuh oleh Liudani. Pada hari berikutnya, lagi-lagi Yemuxi pergi ke kantin lebih dulu untuk membeli steak ayam itu. Namun sayangnya dia pun gagal lagi karena Cheng Lin sudah lebih awal membeli dan memborongnya sampai habis. Yemuxi kemudian menghampiri Cheng Lin lagi dan menanyakan hal yang sama. Namun saat Cheng Lin menceritakannya, Yemuxi terlihat kaget karena ternyata Cheng Lin membeli steak ayam itu hanya disuruh oleh sekelompok siswa nakal yang membulinya. Cheng Li pun terlihat sangat sedih, dia tidak memiliki teman lagi selain orang-orang yang membulinya itu, dan dia pun langsung pergi. Di dalam kelas terlihat Xinyi menghampiri lagi Shen Wei. Kali ini dia meminta meramalkan lagi perihal cinta sejatinya itu. Saat Shen Wei meramalkannya lagi, dia mengatakan bahwa cinta sejati Xinyi akan berjalan di atas roda dan bertemu dengan penuh semangat. Setelah mendengar itu, Xinyi pun langsung pergi. Saat di lapangan, Huang Nan dan Huang Yi sedang berebut sebuah roda, namun tiba-tiba Liudani datang dan memakainya. Saat yang bersamaan, Xinyi yang sedang berjalan melihat Liudani dengan rodanya itu dan langsung menghampirinya. Dia pun langsung menutup matanya dan terjatuh. Namun saat membuka matanya, Liudani sudah berada di depannya untuk membantunya. Dan Liudani pun langsung pergi. Kemudian Xinyi pun menemui lagi Shen Wei untuk diramalkannya lagi. Shen Wei pun sangat senang dan setuju dan meramalkannya Xinyi lagi. Di dunia ramalan, Shen Wei mengatakan bahwa cinta sejati Xinyi akan menciumnya. Setibanya di kelas, Xinyi duduk sendirian sambil berpikir keras tentang ramalannya itu. Namun tidak disangka dan tidak diduga, Liudani datang ke kelasnya. Saat Liudani mau menghampirinya, Xinyi pun mundur ketakutan. Bahkan dia pun melemparkan buku dan pulpennya agar Liudani tidak mendekati. Liudani pun terus maju dan tanpa disengaja dia terpleset karena tutup pulpennya. Lalu Liudani jatuh menabrak Xinyi hingga masuk ke dalam lemari, dan sialnya lagi mereka terkunci di dalamnya. Karena tempat yang sempit, mereka pun berdekatan. Xinyi mendorong Liudani agar menjauh darinya dan menutup mulutnya serta seluruh wajahnya. Liudani menyuruhnya tenang dan terus berusaha membuka lemarinya hingga dia pun berhasil membukanya. Xinyi perlahan melepaskan tangannya dari wajahnya dan Xinyi pun buru-buru keluar.
Di tempat lain di lapangan sekolah, Yemuxi, Jusanki, dan Chenglin menemui tim pelari dan dia menantang bertanding beradu cepat. Tetapi bukan dengan Yemuxi, melainkan dengan Chenglin. Para pelari itu meremehkan Chenglin karena berpostur pendek. Dan pada saat dimulai, Chenglin sempat memimpin di awal, namun satu orang pelari berhasil menyusulnya dan jaraknya pun jauh. Kemudian Yemuxi pun maju dan menyemangati Chenglin serta menyuruh Chenglin untuk beranggapan dia sedang memesan sebuah stik ayam itu. Chenglin berlari semakin cepat sambil membayangkan stik ayam. Hingga akhirnya Chenglin dapat menyusulnya dan sampai di garis finish lebih dulu. Para pelari itu sangat kagum kepadanya dan mengajak Chenglin bergabung bersamanya. Chenglin pun menyetujuinya dan akhirnya Chenglin memiliki teman dan meninggalkan teman-teman yang sudah membulinya itu. Di sebuah tempat di pinggir jalan di luar sekolah, Liodani membelikan Shinji minuman sebagai tanda permintaan maafnya. Saat Liodani mau pergi, Shinji memanggilnya lagi karena minuman yang dia minum tidak sesuai dengan pesanannya. Liodani pun langsung mencobanya dan akan membelikannya lagi. Shinji meminumnya lagi, namun tiba-tiba dia terhenti dan menganggap bahwa itu adalah ciuman secara tidak langsung dari Liodani. Shinji pun langsung kembali menemui Shenwei dan melemparkan bukunya di atas meja dan dia pun langsung pergi. Episode kali ini berakhir sampai di sini. Jadi misi Yemuxi membantu Chenglin menemukan temannya sepertinya berhasil karena Chenglin sudah memiliki teman dan bergabung bersama para pelari di sekolahnya dan serta meninggalkan teman-teman yang sudah membulinya itu. Ada sedikit pesan moral buat episode kali ini. Tetaplah jadi diri sendiri, ikuti kata hati untuk meraih impian dan cita-citamu. Ini adalah jalan hidupmu, kamu yang memutuskan dan kamu pun yang menjalani. Oke sobat semuanya, sampai jumpa di episode berikutnya. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah menontonnya sampai akhir. Dan satu hal lagi, tinggalkan jejak kalian di sini dengan cara like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa aktifin loncengnya biar kalian tidak ketinggalan episode berikutnya. So, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.